Sejumlah rumah warga di Desa Purwajaya dan Penawarejo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, porak-poranda karena diterjang angin puting beliung. Kerusakan lebih banyak terlihat pada atap rumah warga yang rusak diterjang angin kencang. Selain itu, sejumlah rumah warga rusak akibat tertimpa pohon yang tumbang. Peristiwa angin puting beliung itu terjadi pada Minggu sore. Menurut warga, mereka merasakan adanya angin kencang dan sempat berlarian menyelamatkan diri. Warga dibantu aparat pemerintah setempat pun terlihat melakukan pembersihan puing-puing rumah yang hancur. Aparat desa pun masih melakukan pendataan kerusakan dan belum mendapati laporan adanya korban warga. Ya, tadi ada angin kencang, terus beserta hujan. Ya ini akhirnya anginnya muter-muter, asbes saya ke atas. Oh, ada berapa asbes Pak yang rusak? Kurang lebih ada berapa ya? Ada 6 lah kurang lebih asbes yang keangkat. Di berapa rumah Mas yang terkena angin ini? Kalau yang lain saya kurang tahu, yang pastinya ada sih tadi di Tugu sama ya ini rumah saya yang lain saya belum tahu. Selain di Tulang Bawang, angin puting beliung juga terjadi di Desa Sri Katon, Kecamatan Adiluih, Pringsewu. Sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan baik atap maupun dinding rumah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Ratusan masyarakat yang berasal dari 3 kecamatan di Kabupaten Pringsewu Sabtu malam menghadang konvoi truk pengangkut hasil tambang pasir milik PT Pringsewu Jaya Abadi. Penghadangan dilakukan di ruas jalan Kecamatan Pagelaran Utara karena aktivitas penambangan dianggap telah merusak lingkungan dan jalan di wilayah ini. Ratusan masyarakat itu berasal dari Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Banyumas, dan Kecamatan Sukoharjo. Mobil pengangkut pasir ini dihentikan warga yang sudah berkumpul sejak sore. Tonase mobil dianggap melebihi beban yang diperbolehkan. Menurut salah satu warga, ada beberapa tuntutan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Di antaranya memperbaiki serta merawat jalan yang rusak dan mengurangi muatan yang berlebihan. Bila tidak dilakukan, warga mengancam akan memportal jalan. Jadi hari ini rakyat turun ke jalan, permintaannya satu, dari pihak PT Tambang Pasir BJA mau peduli dengan kami dalam hal ini jalan, minta diperbaiki satu, yang dua dirawat, yang ketiga untuk angkutannya sesuaikan dengan kelas jalan. Menurut saya mobil dengan tipe 2A ini nggak sesuai dong, jalan kita ini jalan desa atau jalan apa sangat. Penghadangan truk muatan pasir ini berakhir setelah pihak perusahaan penambang pasir tiba ke lokasi dan berjanji akan memperbaiki jalan yang rusak. Warga pun kemudian membubarkan diri setelah tuntutannya didengar pihak perusahaan. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Sumatera Lintas Barat, kilometer 278 Desa Gadingrejo Timur, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu pada Sabtu lalu. Dua remaja putri bernama Anggita Sabila dan Saira yang mengendarai motor berboncengan meninggal dunia karena terlindas truk tangki bermuatan CPO dengan plat nomor polisi BE 8171 FC. Dari hasil olah TKP polisi, kecelakaan bermula saat sepeda motor yang dikemudikan korban dari Gedung Tataan menuju Pringsewu terjatuh karena gagal menyalip motor di depannya. Stang motor yang dikemudikan korban bersenggolan dengan stang motor yang akan disalipnya. Saat bersamaan, korban yang terjatuh dari motor itu kemudian terlindas truk yang datang dari arah berlawanan. Kendaraan Honda Beat BE 3406 RO itu menyalip kendaraan Honda Beat yang tidak diketahui nopolnya, kemudian mengenai stang kendaraan yang Honda Beat yang tidak diketahui, kemudian kendaraan itu hilang kendali. Setelah hilang kendali, terjatuh dan terkena mengenai ban belakang bagian mobil Fuso
BE 8171 FC. Pada kasus ini, sopir truk yang menabrak korban bernama Arzan, warga Punggur, Lampung Tengah, sudah ditahan polisi di Polres Pringsewu berikut mobil dan motor korban. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Polisi Ditlantas Polda Lampung Sabtu malam melakukan pengetesan alat pistol radar atau speed gun untuk mengukur kecepatan mobil yang melaju di jalan tol Trans Sumatera. Alat ini baru dimiliki oleh Ditlantas Polda Lampung. Pengetesan pistol radar ini dilakukan bersamaan dengan operasi pengemudi dilarang mengantuk yang digelar di jalan tol kilometer 234 Mesuji. Pistol radar ini nantinya akan dipasang di sejumlah titik di jalan tol Trans Sumatera dari Bakauheni hingga Mesuji. Bagi kendaraan yang terekam ngebut melebihi kecepatan yang telah ditentukan, maka akan diberi sanksi tilang berupa tilang elektronik yang dikirimkan ke rumah pemilik kendaraan. Sesuai Peraturan Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang tata cara penetapan batas kendaraan adalah paling rendah 60 km per jam sampai tertinggi 100 km per jam. Itu dilakukan pada gerbang tol yang saat dia keluar. Dia akan pada pelaksanaannya dilakukan penilangan dengan berkas tilang menggunakan e-tilang, sistem e-tilang. Sosialisasi batas kecepatan baik overspeed maupun underspeed. Bapak-bapak dari PJR ini menggunakan speed gun untuk memantau kecepatan kendaraan pengguna jalan. Peraturan pembatasan kecepatan kendaraan di jalan raya ini masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Sejauh ini, polisi baru menerima alat dan menyosialisasikan kepada pengemudi. Arsadi Saputra melaporkan dari Mesuji. Bahaya melakukan.